Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Sebagai bentuk apresiasi atas program KKN tematik dan KKN internasional yang telah dijalankan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Semarang menggelar Expo KKN 2025 yang bertajuk Nusantara. Universitas Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang melaksanakan 3 KKN, yaitu KKN tematik yang berlangsung pada 15 April hingga 13 Juni, KKN internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2 Mei hingga 28 Mei, dan KKN PPM yang dilaksanakan selama 1 bulan pada 8 Juli hingga 6 Agustus tahun 2025. Maka dari itu, Universitas Semarang membuka kegiatan Expo KKN 2025 Nusantara yang dilaksanakan di ruang sidang Gedung Menara lantai 9 USM pada 11 Juni 2025. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USM Insinyur Bambang Tutuko MMMT mengungkapkan, KKN tematik dan KKN internasional memiliki fokus pengabdian yang berbeda, namun tetap dengan tujuan yang sama. Ini adalah Expo KKN tematik yang dilaksanakan di Semarang Timur dan Expo KKN internasional yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Fokusnya berbeda tentu saja. Kalau yang di Semarang adalah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kebencanaan, sedangkan yang di Malaysia teman-teman KKN berfokus kepada anak-anak imigran Indonesia yang ada di sana. Jadi mereka ditempatkan di 6 sanggar belajar di dalam binaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Bertujuan membangun sebuah sistem pemetaan drainase yang pada kuliah kerja nyata yang dilaksanakan mahasiswa USM mengandung beberapa program kerja. KKN tematik mengemban program antara lain pembinaan UMKM dan pelatihan mitigasi bencana, sementara KKN internasional di Kuala Lumpur berfokus pada pembelajaran pada anak-anak berusia 4 hingga 14 tahun yang tidak bisa mengenyam pendidikan resmi dan masih membutuhkan perhatian dari kalangan akademisi, termasuk USM. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USM, Insinyur Bambang Tutuko MMMT berharap pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa KKN tematik dan internasional ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Semuanya dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk pengabdian kepada masyarakat, memberikan manfaat sebesar-besar kepada masyarakat yang di Semarang Timur, tentu saja apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu mudah-mudahan berdampak kepada masyarakat di Semarang Timur, khususnya di Kelurahan Kemijan dan Kelurahan Rojosari. Yang di internasional Kuala Lumpur berfokus kepada pembelajaran kepada anak-anak, dan diharapkan program ini akan berlangsung terus untuk berikan pengajaran kepada anak-anak Indonesia, anak-anak imigran Indonesia di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengejarkan gerakan Mageri Segoro dengan penanaman mangrove serentak di Pantai Randu Sanga, Brebes. Program ini menargetkan 1,5 juta batang mangrove tertanam di seluruh pesisir Jateng hingga akhir 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengejarkan gerakan Mageri Segoro untuk melindungi wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Program ini ditandai dengan penanaman mangrove serentak di Pantai Randu Sanga, Brebes. Ditargetkan sebanyak 1,5 juta batang mangrove dapat tertanam di seluruh wilayah pesisir Jawa Tengah hingga Desember 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengungkapkan, gerakan Mageri Segoro ini bukan sekedar seremoni, tetapi wujud komitmen nyata. Rekan-rekan sekalian, Mageri Segoro itu bukan merupakan suatu kebiasaan, tetapi menjadikan suatu budaya untuk kita. Pada saat dulu kita sudah masukin rekor muri Mageri Segoro adalah 1 juta mangrove. Kemudian dipecahkan oleh Panglima TNI 1.100.000 mangrove. Hari ini besok terhitung sampai bulan Desember kita akan pecahkan rekor lagi 1.500.000 mangrove. Oleh karena itu tolong
Ya, tolong rekan-rekan sekalian di 17 kabupaten kota, 970 km pantai utara dan pantai selatan, kita harus rasa memiliki terhadap mangrove dalam rangka menjaga ekosistem dan abrasi. Jawa Tengah memiliki 17 kabupaten dengan garis pantai rawan abrasi. Penanaman mangrove ini dapat menjadi solusi alami yang harus dirawat dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Widi Hartanto menyebut telah tertanam 260.102 batang mangrove telah tertanam sepanjang Maret hingga Mei 2025. Jumlah bibit yang ditanam pada program Agrisegoro dan penanaman mangrove serentak ini penanaman selama bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2025 kami laporkan kepada Bapak Gubernur 260.102 batang atau kurang lebih 35 hektar yang dilakukan oleh seluruh stakeholder Jawa Tengah di bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2025. Laporkan Bapak terkait dengan rencana target penanaman dari bulan September sampai dengan Oktober sesuai dengan musim yang sangat baik akan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder di Provinsi Jawa Tengah. Sudah kami rangkum total 1,5 juta batang atau 150 hektar yang akan ditanam di Jawa Tengah. Sehingga total di Jawa Tengah tahun ini mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun mendekati 2 juta batang bibit mangrove. Penanaman kali ini dilakukan serentak di 17 kabupaten dengan melibatkan 2.000 peserta dari 185 desa dan 54 kecamatan. Jumlah bibit ditanam mencapai 25.200 di Pantai Randu Sanga. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu dan Bupati Brebes. Demikian launching Mageri Segoro melalui gerakan penanaman mangrove serentak di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 telah resmi di-launching. Raih juara umum Kemenpora RI, Paskibra Bela Negara SMK Negeri 4 Semarang kembali menunjukkan aksinya dalam ajang LKBB Berjaya Sejateng Open 2025. Mengirimkan 2 pasukan sekaligus untuk bertanding, keduanya berhasil meraih piala penghargaan. Pasukan Samudra dari Paskibra Bela Negara SMK Negeri 4 Semarang meraih penghargaan dalam LKBB Berjaya 2025 musim kedua baru-baru ini. Dari tim A meraih juara 3 variasi kreasi, B Sosmed, dan Harapan 3. Sedangkan tim B menempati posisi juara umum dengan perolehan juara 2 variasi kreasi, juara 1 tim favorit, juara 3 video kreatif, dan kategori pelatih terbaik. Muhammad Solikin Eskom selaku pembina Paskibra Bela Negara mengungkapkan strategi pelatihan setidaknya memiliki 2 aspek, yaitu strategi teknis dan non-teknis. Secara teknis, peserta dilatih dalam kemampuan yang berkaitan langsung dengan lomba, seperti PBB dan variasi kreasi. Sementara strategi non-teknis dilakukan dengan cara pembinaan fisik dan mental, serta dukungan orang tua dari segi materi maupun non-materi. Target selanjutnya adalah kita akan membentuk pasukan-pasukan baru untuk meneruskan kakak-kakak seniornya yang telah mendapatkan juara umum di event LKBB Paskibra ini agar prestasi di SMK Negeri 4 Semarang terus terukir. Jadi seperti motonya, ukir prestasi tiada henti, seperti itu. Apresiasi sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh manajemen pelatihan Paskibra Bela Negara SMK Negeri 4 Semarang. Yang kedua, kami apresiasi juga kepada adik-adik yang telah berlatih tanpa kenal lelah. Dan yang terakhir, kami apresiasi juga kepada seluruh orang tua siswa yang telah mendukung persiapan hingga lomba ini. Kebahagiaan turut dirasakan para peserta. Salah satunya adalah Rafli yang merupakan anggota pasukan Samudra. Ia menuturkan momen paling bahagia bukan hanya ketika menerima piala kejuaraan, namun juga ketika masa pelatihan yang dijalani bersama. Di situ terbentuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan yang erat. Perasaan saya setelah meraih kejuaraan umum adalah suatu hal yang paling bahagia di kehidupan saya. Dan terutama untuk teman-teman semuanya, karena kategori juara umum ini udah kita impikan dari lama. Paskibra Bela Negara ini bukan cuma hanya prestasi saja yang kita dapat, melainkan kita dapat adanya kebersamaan antara teman-teman, juga organisasi yang kita dapat melihat dan dapat
merasakan bahwa kita punya teman yang berbeda-beda karakternya. Ribuan warga desa Tegal Sambi, Jepara, Jawa Tengah merayakan tradisi perang obor yang dipercaya bisa menolak balak dan sebagai wujud syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini diadakan rutin setiap tahun bersamaan dengan acara sedekah bumi. Selain itu, acara ini sebagai daya tarik wisatawan agar berkunjung ke kota Ukir. Penyulutan api pada daun pisang yang terbungkus pelepah daun kelapa menandai dimulainya tradisi perang obor di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Taunan, Jepara, Jawa Tengah pada Senin malam. Sebanyak 400 ikat obor yang terbuat dari pelepah daun kelapa kering dan daun pisang yang panjangnya memanjang, tahun ini dipersiapkan oleh panitia untuk memeriahkan tradisi perang obor. Tanpa pilih lawan, 40 peserta perang obor saling memukul dengan senjata daun pisang dan pelepah daun kelapa dan daun pisang yang telah terbakar. Dalam perang obor ini, semua peserta akan saling serang tanpa pilih target, tidak bisa melihat siapa-siapa kawan lawan. Tak jarang penonton yang semula berada di tengah jalan seketika bubar ke tepi jalan agar terhindar dari percikan api yang berasal dari obor. Proses perang obor berlangsung sekitar 1 jam sebagai pertanda usainya perang obor setelah semua pelepah kelapa habis terbakar. Tak jarang peserta dan juga penonton mengalami luka bakar ringan. Untuk mengobati luka bakar tersebut, pihak panitia telah menyediakan obat ramuan dedaunan yang diberi minyak kelapa, yang diyakini khasiat obat tersebut bisa meringankan rasa sakit pada luka. Meski terluka bakar, para peserta mengaku tidak kapok untuk selalu mengikuti jalannya tradisi perang obor ini. Para peserta mengaku cukup senang bisa ikut memeriahkan tradisi yang sudah turun-temurun ini. Usai perang obor berlangsung, tak ada rasa balas dendam di antara para peserta, meskipun telah terlibat aksi saling pukul. Kalau nggak ikut rasanya kayak gimana gitu. Kalau ikut kan sama teman-teman bisa kumpul, bisa. Berapa kali, Mas? Udah main terus, Pak. Udah ada 15 kali. Gimana, Mas? Rasanya gimana, Mas? Rasanya seneng. Dan sakit atau gimana? Nggak ada. Nggak ada, cuma kalau sakit ada yang penawarnya ini. Minyak dari Pak Lurah. Asal mula perang obor bermula dengan peristiwa masa pagebluk yang terjadi di Desa Tegal Sambi. Dalam masa pagebluk tersebut, hewan-hewan menderita sakit dan tanaman terserang hama. Untuk menghindari masa pagebluk tersebut, warga melakukan berbagai usaha, diantaranya saling melempar pelepah kelapa yang dibakar. Setelah terlibat aksi melempar pelepah kelapa tersebut, penyakit pada hewan memajang angsur sembuh serta hama pada tanaman menghilang. Jadi kegiatan perang obor ini dilaksanakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita, masyarakat sudah panen berlimpah. Kemudian yang kedua, kita juga memohon supaya warga ini diberikan keselamatan, kesehatan karena ini merupakan ritual tolak balak. Dan yang ketiga adalah upaya untuk melestarikan tradisi, melestarikan budaya dan merawat tradisi. Hingga kini perang obor dijadikan tradisi yang diadakan setiap tahun. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan sedekah bumi sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain hanya sekedar tradisi, kini perang obor sudah menjadi destinasi wisata Kabupaten Jepara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kecamatan Ngawen memasuki tahap penting, yakni dilakukan penandatanganan berkas pendirian pengurus di hadapan notaris. Bertempat di pendopo kantor Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih memasuki penandatanganan berkas pengurus di hadapan notaris. Penandatanganan di hadapan notaris merupakan langkah awal pengajuan akta badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Penandatanganan tersebut menjadi tahapan strategis dalam proses legalisasi koperasi agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mampu beroperasi secara resmi. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada notaris serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Dindakop dan UKM Kabupaten Blora untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Ngawen, Sutarji menjelaskan bahwa tahapan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah kecamatan, desa, dan stakeholder terkait yang selama ini telah mempersiapkan pendirian koperasi dengan matang. Pembentukan Kopdes Merah Putih ini mencakup seluruh wilayah administratif di Kecamatan Ngawen yang terdiri dari 27 desa dan 2 kelurahan sehingga total ada 29 desa dan kelurahan yang terlibat. Usai akta notaris dan akta dari Kemenkumham diterbitkan, akan ada agenda khusus untuk serah terima dokumen yang akan difokuskan pelaksanaannya di kantor Dindakop dan UKM Kabupaten Blora.
Hari ini agenda sesuai dengan tahapan dari pembentukan koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kecamatan Ngawen. Ini adalah kita sudah sampai dengan penandatanganan akte pendirian dari notaris, di hadapan notaris. Jadi ini nanti selanjutnya desa-desa ini menandatangani berkas di hadapan notaris untuk selanjutnya nanti dipakai untuk pengajuan akte berbadan di Kemenkumham. Sutaraji berharap Kopdas Merah Putih bisa menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat desa, tidak hanya dalam hal usaha simpan pinjam, tetapi juga pengembangan usaha produktif lainnya. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran siswa terhadap potensi bencana, sebuah sekolah di Semarang menggelar simulasi bencana alam. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah dan menjadi langkah awal penting dalam membentuk budaya tanggap darurat sejak dini. SMK Negeri 1 Semarang mengadakan simulasi bencana alam sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran siswa terhadap potensi bencana. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis pagi dan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari siswa hingga guru. Tujuan diadakannya simulasi bencana karena SMK Negeri 1 Semarang sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah di SMK Negeri 1 Semarang sehingga seluruh warga sadar akan bencana dan kalau seandainya sewaktu-waktu hal itu terjadi maka sudah bisa mengantisipasi dan harapannya bisa terhindar dari bencana yang terjadi setiap saat. Maka dengan adanya simulasi ini hal-hal yang menimbulkan bahaya yang lebih, maka harapannya nanti ke depan bisa diantisipasi dengan baik. Namun, pelaksanaan simulasi tidak lepas dari kendala. Beberapa hambatan teknis dan non-teknis masih ditemukan selama kegiatan berlangsung. Kendala yang dialami pada saat simulasi itu adalah yang utama adalah pemahaman-pemahaman atau edukasi yang belum begitu menyeluruh tentang tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana. Karena saat ini kan di SMK 1 Semarang baru pertama kali diadakan simulasi bencana. Meski masih perlu evaluasi, simulasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam membentuk kesadaran bencana sejak dini di lingkungan sekolah. Dari SMK Negeri 1 Semarang melaporkan. Pemirsa, desainer mode Indonesia Hengky Kawilarang tampil dalam salah satu pagelaran New York Fashion Week, yaitu Global Fashion Collective. Hengky menampilkan koleksi terbaru yang diinspirasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Berikut laporan tim VOA New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di SMTV. Saya Devina Pramaswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desainer mode Indonesia Hengky Kawilarang kembali hadir di kota New York. Kali ini Hengky menampilkan koleksi terbaru untuk musim gugur dalam pagelaran busana Global Fashion Collective New York Fashion Week. Tampil bersama 3 desainer lain yaitu Liza Ju, Victorian Maiden, dan Tausi Daniel, Hengky menampilkan karya bertema Sriwijaya yang diangkat dari budaya tradisi kerajaan Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Sriwijaya itu bercerita tentang kekayaan Indonesia. Salah satu adalah Palembang. Sisanya di Palembang kan, tapi sebenarnya ada Balinya, ada Jawanya. Tapi sementara ini kita keluarin dulu Sriwijaya dulu deh. Nah, kali ini saya berkesempatan mengenakan songket dan jumputan. Mungkin nextnya tenun Bali, ikat, sarung Makassar. Ayo kita rame-rame kick the runway New York Fashion Week. Sebanyak 20 koleksi busana ditampilkan dengan motif desain tradisi modern yang memadukan sentuhan bordir emas di atas kain songket dan jumputan khas Palembang. Hengky collection, it was amazing. Every detail, every collection was like perfect made
scripture and everything. All the show was beautiful. Saya rasa sih memang itu perlu waktu ya, pasar yang besar ya. Di sini memang semuanya lebih besar, namanya itu yang siap dipasarkan, karena memang kalau terlalu rumit apa segala macam agak susah untuk bisa. Hengki juga sempat melakukan pemotretan koleksi busananya dengan model dari kota New York. Bikin sesuatu berbeda tentang Indonesia. Selama ini kain kan too traditional, too konservatif. Ini enggak. Kita bikin satu yang dari New York. Dan berharap semuanya akan jadi lebih modern. Penampilan koleksi Hengki di pagelaran fashion ini juga berkolaborasi dengan makeup artis dari Fibula Deo. Moga-moga nanti kita di sini bisa buka butik untuk sama orang Indonesia ataupun mungkin untuk memasarkan produk Indonesia di internasional. Naratama, Yoga Laksono, VOA, New York.